Nah, di sini saya akan memperkenalkan alat laboratorium yang sering digunakan untuk spasial. Yang pertama di sini ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur suatu larutan. Sedangkan di sini ada Allen layer. Allen layer ini berfungsi untuk menampung suatu larutan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye bye. Halo sobat Berkana, di sini bersama saya Ferdiansa. Nah, di sini saya akan melanjutkan beberapa alat yang sudah dijelaskan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah alat spatula. Spatula itu sendiri yaitu memiliki dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, bisa kita lihat dari spatula ini sendiri, kegunaan dari alat ini yaitu digunakan untuk mengaduk suatu sampel yang sudah dicampurkan. Dan penggunaan spatula selanjutnya yaitu digunakan untuk mengambil sampel. Nah, selanjutnya itu ada mortar dan alu. Mortar dan alu sendiri yaitu digunakan untuk menumbuk atau menghaluskan suatu sampel menjadi bubuk ataupun serbuk. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Halo sobat Berkana, perkenalkan saya Nurul. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan mengenai alat-alat yang di depan saya. Namun ada juga ingin saya perkenalkan. Yang pertama adalah pipet ukur. Pipet ukur biasanya digunakan untuk mengukur volume cairan dengan presisi yang lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk pengukuran volume yang lebih akurat dibandingkan dari pipet tetes. Nah, yang berikutnya adalah filter. Filter ini biasanya digunakan mencampur, memanaskan, atau menyimpan bahan kimia dalam jumlah yang lebih besar. Sekian dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan malam berikutnya oleh teman saya. Halo sobat perikanan. Nah, di sini kami berdua ingin menunjukkan cara pemakaian dari spatula dan gelas beker. Nah, untuk cara pemakaian dari spatula itu sendiri yang pertama-tama kita ambil sampelnya menggunakan spatula yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker sebanyak yang kita perlukan saja. Nah, kemudian kita masukkan air untuk melakukan pengadukan terhadap sampel yang sudah dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian ambil spatula dan melakukan pengadukan selurus dengan mata kita, dan tidak boleh di bawah mata ataupun di atas mata kita. Susah menjelaskan. Halo sahabat perikanan, ini adalah alat ukur bab yang digunakan untuk menghisap atau memompa cairan pada percobaan atau proses di laboratorium. Ini bisa kawan-kawan lihat ada A. A ini melambangkan untuk mengeluarkan udara. E ini mengeluarkan cairan. S ini untuk cairan. Nah, kita langsung ke percobaan ya. Ini adalah ada air. Yang pertama-tama yang kawan perlukan adalah pencet ini. Nah, tangan. Nah, untuk naikkan air ini dikendalikan oleh yang di tengah ini kawan. Nah, kalau sesuai dengan target, dengan kebutuhan, kawan bisa menuangkan ini. Ya, nah, harus dituangkan. Ditekankan ke ini. Nah, jika sudah selesai, biasanya ini akan seperti ini kawan-kawan. Kita mendapatkan udaranya pencet A ini, lambang A ini. Nah, semuanya terkendali di biasa. Sekian, terima kasih kawan. Nah, selanjutnya itu ada alat mortar dan alu. Nah, cara penggunaan dari alat mortar itu sendiri yang pertama-tama kita menggunakan spatula untuk mengambil sampel. Ini adalah salah satu contoh sampelnya aja. Nah, kemudian kita masukkan sampel ke dalam mortar. Nah, kemudian kita lakukan bukan ditumbuk, caranya yaitu digerus agar sampel menjadi halus dan menghasilkan serbuk ataupun bubuk untuk melakukan pencampuran terhadap bahan kimia yang ingin kita lakukan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Halo Sobat Perikanan, kembali lagi dengan saya Ferdiansa. Nah, selanjutnya itu ada alat timbangan analitik. Timbangan analitik sendiri itu digunakan sebagai contoh. Yang pertama, ini adalah cawan Petri. Jadi mana kita letakkan di sini. Nah, cawan Petri tersebut menghasilkan angka yang berasal dari beratnya cawan Petri tersebut. Nah, kita lakukan tera yang dinamakan tera. Kita lakukan tera dan menghasilkan angka yang semula yaitu 0 karena tidak terhitung dari beratnya cawan Petri tersebut. Nah, ketika kita memasukkan sampel ke dalam cawan Petri yang sudah kita tera, maka akan menghasilkan beratnya dari sampel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Sobat Perikanan, nah ini saya akan menjelaskan tentang kertas saringan. Nah, kertas saringan ini berbentuk bulat. Nah, untuk membentuknya seperti ini. Pertama kita lipat seperti ini, lalu lipatkan kedua lagi seperti ini, lalu dia akan membentuk seperti ini. Dan cara penggunaannya itu, pertama kita letakkan di lubang seperti ini. Nah, misalnya ini suatu larutan sampel, lalu kita tuangkan. Nah, nanti dia akan meneteskan satu persatu larutannya. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Halo Sobat Perikanan. Nah, selanjutnya yaitu ada bunsen. Nah, bunsen sendiri yaitu digunakan untuk mensterilkan pembakaran dan pemanasan. Nah, cara penggunaan dari bunsen ini. Jadi, yang pertama-tama kita buka tutup bunsen. Nah, kemudian kita ambil korek api yang batang ataupun. Halo Sobat Perikanan. Nah, kembali lagi dengan saya Ferdiansa. Kemudian yaitu penggunaan dari alat mortar. Alat mortar sendiri yaitu digunakan bukan untuk menumbuk tetapi digerus. Nah, cara penggerusannya itu sebagai berikut. Nah, itu adalah cara menggerus kegunaan dari alat mortar. Sekian dan terima kasih. Halo Sobat Perikanan, saya sudah pengenalan dari alat-alat laboratorium yang sudah kami lakukan. Semoga kawan-kawan bisa memahami untuk penjelasan kami, semoga bermanfaat untuk kami dan untuk kalian semua yang lupa dinilainya. Oke, terima kasih. Bye bye.